Film dimulai dengan menunjukkan beberapa foto dari anak di seluruh dunia yang digunakan sebagai alat percobaan di masa lalu. Diketahui kalau percobaan itu merupakan penciptaan manusia super atau sejenis mutan paling mematikan. Scan lalu berpindah ke seorang profesor bernama Dr. Beck yang mengunjungi fasilitas laboratorium tempat pembantaian terjadi. Sementara itu, dua anak yang menjadi subjek manusia super berhasil melarikan diri dari fasilitas dan sedang dilakukan pengejaran oleh anak buah Dr. Beck. Setelah melakukan pengejaran yang sangat melelahkan, akhirnya salah satu anak laki-laki berhasil ditangkap, sedangkan satunya lagi berhasil melarikan diri dengan kondisi penuh luka. Dr. Beck kemudian menyuruh tangan kanannya yang bernama Mr. Choi untuk melaporkan ke markas kalau bocah perempuan itu berstatus nonaktif, karena Beck yakin kalau bocah perempuan itu akan mati dalam pelariannya. Di sisi lain, di sebuah desa dekat laboratorium, gadis itu pingsan dan ditemukan oleh seorang peternak sapi bernama Mr. Go. Ia lalu segera membawa gadis itu ke rumah sakit bersama istrinya. Kita sebut aja istri Mr. Go itu Sima. Saat diperiksa, si dokter mengatakan kalau anak ini baik-baik saja, tetapi sayangnya kepalanya mengalami kebocoran yang memungkinkan anak itu kehilangan ingatannya. Karena Mr. Go dan Sima tidak memiliki anak, mereka pun memutuskan untuk mengadopsi gadis itu dan memberinya nama Jaeon. 10 tahun kemudian, Jaeon kini sudah remaja. Ia menjalani kehidupan normal sebagai anak dari peternak sapi tanpa mengingat masa lalunya. Pada saat itu juga, Jaeon ngutang ke toko perabotan untuk membeli pakan sapi. Alasan ia ngutang karena kedua orang tuanya masih dalam krisis keuangan. Ditambah lagi harga sapi sekarang turun drastis akibat banyaknya daging kadal yang dijual di pasaran. Sesampainya di rumah, Jaeon segera memberikan pakan sapi ke ayahnya. Setelah itu, ia pergi menemui ibunya yang sedang sakit di kamarnya. Di sini, Jaeon menyadari kalau ibunya mulai menunjukkan gejala awal demensia atau linglung tingkat nasional. Tak hanya itu saja, Jaeon juga mulai merasakan migrain yang cukup parah, meski dalam waktu yang sebentar. Ia lalu mulai searching tentang penyakit ibunya, berharap suatu saat nanti ia bisa menyembuhkannya. Keesokan harinya, Jaeon berangkat ke sekolah menggunakan angkot bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee. Dalam perjalanan, Myung-hee menyarankan Jaeon untuk ikut audisi pencarian berkat yang total hadiahnya sangat lumayan, yaitu 500.000. Jaeon pun mulai tertarik dan berniat untuk mendaftarkan diri karena ia berpikir hadiahnya bisa untuk berobat ibunya. Singkat cerita, Jaeon mulai mengikuti seleksi audio. Meskipun bakat nembang Jaeon pas-pasan, ia hanya lolos ke tahap penyisian dan dipilih sebagai kandidat dengan skor tertinggi. Tak hanya itu saja, Jaeon juga ternyata menunjukkan bakat lainnya yang cukup membuat orang-orang kagum, yaitu sulap sihir. Tapi di sini masih belum diperlihatkan apa bakat sihir dari Jaeon tersebut. Setibanya di rumah, Myung-hee dan Jaeon memperlihatkan kedua orang tuanya putaran ulang audio Jaeon melalui stasiun televisi. Namun hal itu malah membuat kedua orang tuanya khawatir karena takut Jaeon menjadi incaran banyak orang berkat ilmu sihirnya itu. Di waktu yang sama, mereka mendapatkan panggilan misterius dari seseorang yang membuat orang tua Jaeon semakin khawatir. Tetapi Jaeon kembali memberitahu mereka kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa disadari, ternyata Mr. Choi diam-diam memperhatikan kediaman Jaeon dari kejauhan. Sejak video itu, Jaeon terungkap semuanya. Pagi harinya, Jaeon dan Myung-hee pergi ke kota Seoul naik kereta untuk audisi tahap berikutnya. Saat keduanya sedang asik makan enduk sambil duduk, seorang pria yang diketahui bernama Nobleman tiba-tiba nimbrung obrolan mereka dan mengaku kalau ia kenal dengan Jaeon. Bahkan pria itu juga terkejut saat Jaeon punya nama panggilan, sedangkan mereka dulu saling memanggil dengan urutan nomor. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Nobleman dulunya subjek percobaan sama seperti Jaeon. Tetapi Jaeon yang memiliki riwayat hilang ingatan tetap tak mengenali Nobleman dan tak paham apa yang dikatakannya.
Nobleman pun melayangkan tangannya ke arah Jaeon seolah-olah akan menampar wajah mulus Jaeon, yang tentu saja membuat Jaeon kaget dan menangis. Tanpa rasa bersalah, Nobleman lalu pergi dan mengatakan kalau kita akan bertemu lagi. Tidak singkat cerita, Jaeon dan Myung-hee akhirnya sampai di studio. Kinerja bagus Jaeon akhirnya membawanya maju ke perempat final dan mendapat suara terbanyak dari juri dan warganet. Saat mereka baru keluar dari studio, migran Jaeon tiba-tiba kumat sampai-sampai membuatnya mimisan. Hal ini menunjukkan kalau penyakit Jaeon semakin parah. Sebelumnya, Jaeon memang sempat pergi ke dokter sunat untuk memeriksa sakitnya itu. Dan dalam kurun waktu 2-3 bulan penyakitnya itu bisa mengancam nyawa Jaeon. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah transplantasi sumsum tulang orang tua biologis Jaeon atau orang yang menciptakan Jaeon. 이대로는 죽는다니까? Di sisi lain, Dr. Big yang kini mulai tua menonton pertunjukan Jaeon di televisi. Ia terlihat senang karena ciptaan terbaiknya kini masih hidup dan akhirnya berhasil ditemukan. Kita kembali ke Jaeon dan Myung-hee. Saat keduanya sedang menunggu taksi, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan anak buah Dr. Big yang mencoba menculik Jaeon dengan cara baik-baik. Namun untung saja ada rombongan bocil-bocil sehingga anak buah Dr. Big tak jadi menculik Jaeon dan membiarkan Jaeon pergi menggunakan taksi. Setibanya di desa mereka, Myung-hee menelpon ayahnya bernama Pak Do yang merupakan polisi untuk menjemput mereka. Di waktu yang sama, Nobleman muncul lagi dengan mobilnya dan mengancam Jaeon dengan mengatakan akan membunuh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Jaeon pun langsung lari ke rumah dan menyuruh Myung-hee mengatakan ke Pak Do agar cepat-cepat pergi ke rumah Jaeon. Selang tak lama kemudian, Pak Do dan rekannya pun sampai di rumah Jaeon dan memberhentikan mobil Nobleman bersama teman-temannya yang terdiri dari Waong, Komar, dan Mantap. Beberapa saat kemudian, Jaeon dan Myung-hee tiba. Namun mereka tak melihat siapapun dan hanya melihat mobil polisi saja. Jaeon lalu segera lari dengan panik ke dalam rumah. Tapi untung saja semuanya selamat dan ternyata ayahnya sedang bermain kerambol bersama Pak Do. Sebelum pergi, Pak Do memberitahu Jaeon kalau tadi ia melihat segerombolan pemuda yang terlihat mencurigakan dan menduga kalau mereka berasal dari luar negeri yaitu Amerika. Jaeon pun mengatakan kalau dirinya tidak mengenali mereka. Keesokan harinya, Mr. Choi menemui Dr. Big di sebuah restoran. Di sini Dr. Big menyuruh Mr. Choi untuk ambil libur dan memintanya agar tak ikut campur dalam urusannya. Sebenarnya Mr. Choi tidak menyukai keputusan Dr. Big, tapi karena itu adalah perintah bosnya, ia pun mau tak mau harus mematuhinya. Selain itu, mereka juga membahas tentang monster ciptaan mereka, yaitu Jaeon. Mr. Choi meminta agar nantinya Dr. Big membunuh Jaeon, namun Dr. Big malah menolaknya. Beberapa saat kemudian, Mr. Choi mendatangi seorang profesor bernama Mr. Lee yang dapat membantunya menyembuhkan penyakitnya. Diketahui kalau Mr. Choi ini memiliki penyakit temumulen di bagian tangannya. Keduanya lalu berniat untuk membunuh Jaeon, karena dengan kepala Jaeon mereka bisa menyembuhkan penyakit Mr. Choi. Pada malam harinya, Jaeon terbangun karena sekilas mengingat tentang masa kecilnya. Ia juga mulai merasakan sakit di kepalanya yang semakin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah Dr. Big menyelinap masuk ke rumah dan mengancam ibu Jaeon dengan senjata. Menyadari hal itu, Jaeon pun langsung pergi untuk mengeceknya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Jaeon lebih dulu ditodong dengan senjata oleh anak buah Big. Begitu juga dengan Myung-hee yang sedang menginap di rumahnya. Seorang pria sebelumnya yang ingin menculik Jaeon lalu muncul dan mengungkapkan kalau dulu ia hampir dibunuh oleh Jaeon dengan sebutan si penyihir kecil. Tetapi Jaeon bersikeras kalau ia tak mengenalnya dan tak ingat kejadian apapun tentang mereka. Jaeon juga terus mohon agar melepaskan mereka. Sampai akhirnya salah satu pria melukai Myung-hee dengan pisaunya. Ia membuat Jaeon ngamuk dan membunuh segerombolan anak buah Big dalam waktu yang sangat singkat.
Setelah menghabisi mereka, Nobleman muncul dan terlihat kagum dengan kemampuan Jaeon. Ia menjelaskan kalau dari awal, Jaeon memang diciptakan spesial dan beda dari yang lainnya. Dan dengan aksinya tadi sudah cukup untuk membuktikan kalau Jaeon adalah salah satu dari mereka. Jaeon kemudian mulai melihat ingatan masa lalunya saat Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya yang diklaim ulah dari Jaeon. Dan untuk memulihkan ingatannya, Nobleman menyuruh Jaeon untuk ikut dengannya. Atau jika tidak, maka semua orang yang Jaeon kenal akan dibunuh. Jaeon pun akhirnya terpaksa setuju dengan Nobleman dan meminta Myung-hae untuk menjaga orang tua Jaeon yang sedang pingsan. Dalam perjalanan menggunakan mobil, Nobleman membahas tentang Jaeon yang diduga sengaja memilih orang tua angkat dengan sempurna yang sebelumnya pernah kehilangan anak dan cucunya dalam kecelakaan. Nobleman berpikir kalau itu sudah direncanakan oleh Jaeon karena dulu mereka sering mencari informasi tentang siapa yang akan mereka pilih sebagai orang tua angkatnya. Mereka kemudian sampai di laboratorium yang sudah ditinggalkan, di mana Dr. Big sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka lalu langsung membawa Jaeon ke dalam ruang interogasi dan mengikatnya di atas kursi. Sedangkan Dr. Big melihatnya dari sisi ruangan lain. Sedangkan di tempat lain, Mr. Choi mengumpulkan pembunuh bayaran untuk memburu Jaeon. Namun saat ia menelpon Dr. Big malah mengabaikannya yang membuat Mr. Choi marah dan memutar arah untuk menemui Dr. Big. Kita kembali ke laboratorium, di mana Jaeon masih tidak mengingat kejadian apapun yang pernah menimpanya saat masih kecil. Dan untuk memulihkan ingatan Jaeon, Dr. Big memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum padanya. Dari sinilah terungkap kalau Jaeon adalah salah satu subjek eksperimen otak yang dilakukan oleh Dr. Big. Dr. Big mengungkapkan kalau dirinya adalah spesialis otak terbaik di dunia. Dan Jaeon merupakan satu-satunya eksperimen genetik terbaik yang pernah ia buat. Dan di awal film, para profesor dan petinggi lainnya mencoba untuk membunuh semua anak hasil eksperimen tersebut. Karena pada saat itu mereka sukses besar. Namun di samping itu mereka juga takut kalau nantinya anak-anak itu tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka menyuruh Dr. Big untuk menonaktifkan semua anak-anak tersebut. Sayangnya pada saat melakukan penonaktifkan, tidak ada yang bisa membunuh Jaeon karena kemampuan spesialnya. Jadi mereka membiarkannya begitu saja karena sakit kepala yang diderita Jaeon suatu saat nanti bisa membunuhnya jika tidak diobati dengan benar. Dr. Big lalu memerintahkan pria itu untuk menyuntikkan serum biru ke Jaeon yang akan menghentikan sakitnya selama 1 bulan. Sehingga di bulan berikutnya, Jaeon akan merasakan sakit yang lebih parah jika tidak mendapatkan suntikan serum biru. Hal itu juga membuat Jaeon tidak bisa jauh dari Dr. Big karena hanya ialah yang memiliki serum tersebut. Setelah mendapatkan suntikan serum itu, Jaeon berubah drastis dan mengungkapkan kebenarannya. Ternyata plot twistnya, Jaeon tidak pernah hilang ingatan. Ia selalu ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dan kejadian apa saja yang ia pernah lalui. Ketika ia pergi ke dokter sunat dan mengetahui kalau hidupnya tak lama lagi, ia dengan sengaja ikut audisi untuk menarik perhatian mereka dan membawanya ke sang penciptanya yaitu Dr. Big. Karena Jaeon sudah yakin kalau Dr. Big punya obatnya. Jaeon lalu dengan cepat membebaskan dirinya sekaligus membunuh anak buah Dr. Big. Mereka kemudian melepaskan gas saraf untuk melumpuhkan Jaeon. Namun pada akhirnya, ia malah berhasil lolos lewat plafon. Jaeon lalu muncul dari plafon untuk menghadap ke Dr. Big. Saat ia mengarahkan pistol ke arahnya, Jaeon mengatakan kalau dirinya tidak pernah sekalipun melupakan kejadian di hari ia akan dibunuh. Jaeon kemudian menembak kaki Dr. Big dan memaksanya untuk memberitahu lokasi serum biru disimpan. Sementara itu, Nobleman yang mulai sadar kalau dirinya juga ditipu oleh Jaeon, kemudian langsung menuju ke ruangan di mana Jaeon berada. Tetapi di waktu yang sama, Mr. Choi dan anak buahnya muncul dan mulai melakukan serangan ke Nobleman serta yang lainnya. Di situ juga terungkap kalau Nobleman adalah anak laki-laki yang berhasil ditangkap saat di awal film.
Di sisi lain, Nobleman menemukan keberadaan Jaeon dan mendorongnya sampai terpental. Ia menentang Jaeon untuk berduel dan berpikir kalau kekuatannya kini semakin unggul. Di waktu yang sama, Mr. Choi muncul dan tanpa ragu langsung menembak Jaeon dari belakang. Dr. Big berpikir kalau Mr. Choi datang untuk menolongnya dan membunuh para monster itu. Namun dugaannya salah. Mr. Choi malah membunuh Dr. Big terlebih dahulu karena selalu mengabaikan apa yang dikatakannya. Bersamaan dengan itu, Mantap datang dan bersiap untuk menghadapi Mr. Choi. Meski beberapa kali mendapatkan tembakan dari Mr. Choi, Mantap tetap bangkit dan kemudian menusuk tangan Mr. Choi. Dan saat ia lengah, Mr. Choi langsung menendang kakinya dan memukul kepala Mantap sampai pingsan. Kini giliran Mr. Choi melawan Jaeon. Karena keahliannya yang mendekati sempurna, ia pun mampu membunuh Mr. Choi dengan mudah. Sedangkan Nobleman masih saja ingin mengalahkan Jaeon. Ia berjanji akan menunjukkan di mana serum biru itu berada jika Jaeon berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, Mantap kembali bangkit dan berniat untuk menikam Jaeon dari belakang. Namun sekali lagi, kemampuan Jaeon yang di atas rata-rata sadar akan kehadiran Mantap dan menghabisinya dengan tangan kosong. Setelah itu, Jaeon memaksa Nobleman untuk memberitahu lokasi fasilitas penelitian berada. Tetapi ia malah menolak untuk memberitahunya yang membuat Jaeon kesal dan menembak Nobleman sampai mati. Beberapa saat kemudian, Jaeon berhasil mengambil serum tersisa dan membakar laboratorium itu. Ia lalu langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan orang tuanya. Sesampainya di sana, Jaeon memberikan serum biru itu ke ayahnya untuk mengobati penyebaran demensia ibunya. Sedangkan dirinya hanya mengambil 2 serum. Sebelum Jaeon pergi, ayahnya mengungkapkan kalau ia pernah menyesal karena sudah mengadopsi Jaeon. Ia berpikir kalau mungkin membesarkan seorang penyihir adalah kesalahannya. Namun si ibu terus meyakinkannya kalau mereka membesarkan dengan penuh cinta, pasti suatu hari nanti Jaeon akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jaeon kemudian pergi dan berjanji akan kembali lagi apapun keadaannya. Ia juga sempat menyapa sahabatnya dari luar gedung rumah sakit. 3 bulan kemudian, Jaeon secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah kembaran Dr. Big. Kedatangannya Jaeon ke sini yaitu untuk membuatkan serum biru yang bisa bertahan lebih lama. Di waktu yang sama, datanglah seorang wanita yang wajahnya dipenuhi luka bekas. Jaeon lalu dengan santainya mengancam akan membunuh wanita itu jika ia menyentuhnya. Film pun bersambung. Film dimulai dengan Jaeon kecil yang tak sengaja membunuh sapi-sapi dan anjing milik kedua orang tua angkatnya di peternakan. Itulah mengapa di akhir film The Witch pertama, ayahnya pernah bilang kalau dirinya sedikit menyesal karena mengadopsi Jaeon. Dan kalau dipikir-pikir, mana ada anak kecil bisa membantai sapi-sapi besar hanya dalam waktu singkat kalau bukan seorang penyihir. Scan lalu berpindah ke beberapa tahun yang lalu, di mana kita diperlihatkan bus pariwisata sedang membawa rombongan admin grup CODAB bekas ke sebuah tempat wisata. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan bus itu malah menuju ke tempat pertambangan. 4 orang yang merupakan kru bus pariwisata kemudian melepaskan gas beracun ke arah penumpang dan membunuh semua penumpang terkecuali seorang wanita cantik yang sedang hamil. Wanita itu lalu dibawa ke sebuah laboratorium rahasia. Saat terbangun, ia disambut oleh Dr. Big dan saudari kembarnya yang terlihat masih muda. Keduanya menjelaskan kalau mereka sudah memodifikasi bayi dalam kandungan wanita tersebut, yang nantinya akan melahirkan anak kembar berkemampuan super tinggi, dan salah satunya adalah Jaeon. Kita kembali ke masa kini, tepatnya setelah peristiwa film sebelumnya, di mana 4 anak muda dari lab Shanghai yang bisa dibilang seorang penyihir layaknya Jaeon mulai menyusup ke sebuah lab rahasia bernama Arkman. Mereka membantai semua yang ada di sana tanpa tersisa.
Namun tanpa disadari, salah satu gadis muda yang juga ciptaan Dr. Big itu berhasil selamat dari kejadian pembantaian dan berhasil melarikan diri dari fasilitas Arkman. Gadis itu biasa disebut Girl atau Ark One Datum Point. Girl lalu keluar dari gedung lab untuk pertama kalinya. Dan seperti yang dialami Jaeon, ia juga memiliki gangguan di otaknya yang mengakibatkan sakit kepala. Di hari yang sama, kepala lembaga Arkman yaitu Mr. Jang menemui kembaran Dr. Big yang merupakan ketua eksekutif. Di sana mereka membahas tentang kaburnya Girl, serta orang-orang di balik penyerangan lab Arkman yang pastinya mereka bukan orang-orang biasa. 상해랩에서 문제를 혹시 그거 궁금하지 않습니까? Di samping itu, Girl berjalan di atas jalanan bersalju dengan badan yang berlumuran dengan darah. Ia kemudian berakhir di sebuah jalan yang cukup sepi. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan sangat cepat dan hampir menabraknya. Mobil yang berhenti itu kemudian memaksa Girl untuk masuk. Dan ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang terlihat sedang menculik seorang wanita bernama Kyung-hee. Alasan mereka menculik Kyung-hee karena permasalahan warisan tanah yang diperebutkan oleh bos mereka yaitu Yongdo dan almarhum ayah Kyung-hee. Di dalam mobil itu, para penjahat sedikit penasaran dengan Girl karena tampilannya yang mengenakan baju rumah sakit jiwa sekaligus berlumuran dengan darah. Hal itu terus saja membuat Girl marah dan dengan singkat menyerang mereka yang menyebabkan mobil mereka hilang kendali menabrak gedebuk pisang. Untung saja, Kyung-hee dan Girl berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kyung-hee kemudian menghubungi pamannya yang bernama Bagong untuk minta jemputan. Karena tak tega melihat cewek ditinggal sendirian, akhirnya ia pun membawa Girl pulang bersama paman Bagong. Sesampainya di kediaman Bagong, Girl diperiksa oleh Bagong yang kebetulan sekali dokter hewan. Si Bagong tentu saja terkejut saat melihat punggung Girl dipenuhi dengan peluru. Namun setelah peluru-peluru itu diambil, luka bekas tembakan itu langsung sembuh tak berbekas, yang membuat si paman Bagong terheran-heran. Alih-alih membawanya ke kantor polisi, Kyung-hee lebih memilih merawatnya sampai Girl benar-benar sembuh. 그래서 신고하는 게 더 Kyung-hee lalu membawa Girl pulang ke rumahnya dan mengajaknya makan malam bersama sang adik yang bernama Daegyeol. Selayaknya adik dan kakak, mereka merebutkan tentang makan malam yang menunya cuma nasi sama gilingan batu bata. Tetapi saat keduanya ribut, makanan itu secara tiba-tiba dihabiskan oleh Girl, yang membuktikan kalau Girl benar-benar sedang makan. Sementara itu di Arkman, Kapten Jo Heon yang merupakan agen bayaran baru menyelesaikan pekerjaannya dan dijemput oleh rekannya yang bernama John. Sesampainya di rumah, Jo Heon membersihkan darah-darah di tubuhnya dan mengambil beberapa peluru yang mengenai dirinya. Terlihat kalau bekas luka dari peluru itu juga langsung hilang, yang menandakan kalau Jaeon dan John sama-sama ciptaan Dr. Big. Dengan kemampuannya itu, Jo Heon juga semakin mudah untuk bekerja. Bahkan ia hanya menggunakan matanya untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Keesokan harinya, Jo Heon dan John pergi ke rumah si ketua. Di sana mereka diminta untuk mencari keberadaan Girl. Dan untuk mempermudah pencarian, Jo Heon diberi alat pelacak yang terhubung dengan chip yang terpasang di tubuh Girl. Saat keduanya pulang dari rumah ketua, ternyata mereka dikejar-kejar karena belum bayar ST. John pun langsung tancap gas dan masuk ke dalam hutan. Namun saat mobil si pengejar mengikutinya sampai ke hutan, mereka malah kehilangan jejak John. Dan saat itulah, mobil John muncul lalu menabrak mereka. Mereka kemudian terlibat ke dalam perkelahian. Setelah itu, John dan Jaeon pun melanjutkan perjalanannya.
Jo Hae-yeon lalu memberitahu kalau ia kenal dengan bos dari orang yang mengejar mereka, yang tak lain lagi adalah Mr. Jang. Di waktu yang sama, alat pelacak tiba-tiba berbunyi yang menandakan keberadaan Gil sudah ditemukan. Sementara itu, Gil kembali merasakan sakit kepala serta mimisan. Bersama dengan itu, ia juga mendengar sekilas suara ibunya yang terus-terusan memanggil namanya. Untung saja sakitnya itu berlangsung sebentar. Namun gak lama kemudian muncullah segerombolan preman yang dibawa oleh preman Yongdu. Tujuannya itu sudah jelas, yaitu ingin merebut warisan tanah ayah Kyung-hee. Kyung-hee pun menyambutnya dengan wajah sangar dengan membawa senapan. Karena Kyung-hee tetap tak mau menyerahkan rumahnya, Yongdu pun menyuruh anak buahnya agar mengajar Kyung-hee serta adiknya sebagai pelajaran. Di waktu yang sama, Gil muncul dari atas genteng dan mengejutkan yang lainnya. Melihat orang yang menolongnya dipukuli, naluri Gil pun meronta-ronta. Dan saat Gil ingin memberi pukulan manis untuk Yongdu, Kyung-hee langsung menghentikannya dan meminta Yongdu untuk pergi dengan cara yang lebih halus. Tak hanya para preman saja yang terheran-heran dengan aksi Gil, Dae-gil pun sama. Ia bahkan berencana untuk memviralkan aksi Gil agar mereka mendapatkan uang dari YouTube. Di pagi harinya, Jo Hae-yeon ketemuan dengan Mr. Jang di kuburan. Tentu saja mereka bukan membahas tentang bisnis bakso aci, melainkan pencarian Gil. Di sini Mr. Jang mengungkapkan kekesalannya kepada si ketua karena memberi kerjaan Jo Hae-yeon juga untuk mencari Gil, yang artinya ia meragukan kemampuan Jang dan timnya untuk menemukan Gil. Itulah mengapa kemarin Mr. Jang sengaja menyuruh bawahannya untuk mengikuti Jo Hae-yeon dan John. Selain itu, Mr. Jang juga membahas tentang informasi yang sudah ia kumpulkan, yaitu tentang Jaeon yang berkeliaran setelah terakhir kali menemui ketua. Ia bahkan menghancurkan beberapa lab seperti Hovan Glass, Bangkok Lab, dan akhirnya menjarah Shanghai Lab untuk membebaskan beberapa produk terbaik Dr. Big. Serta yang baru-baru ini adalah Arkman yang kemungkinan juga ulah dari Jaeon. Sementara itu di lain tempat, 4 anak muda Shanghai juga menuju ke titik lokasi Gil berada. Di tengah perjalanan, mereka menyadari kalau Gil berhasil selamat dari serangan Arkman, sedangkan mereka sudah yakin kalau waktu itu menembaknya tepat di kepala, yang artinya itu bisa membunuh Gil. Padahal belum mati. Di sisi lain, Yongdo menemui paman Kyung-hee yaitu Bagong untuk menanyai tentang gadis berkekuatan dahsyat di rumah Kyung-hee. Namun si Bagong menolak untuk mengatakan apapun. Dan alhasil, Yongdo pun kesal dan dengan teganya memotong jari si paman Bagong. Di samping itu, Dae-gil berusaha membujuk Gil untuk menjadi YouTuber mukbang. Namun karena baru pertama kalinya merasakan dunia luar, Gil malah lebih tertarik dengan makanan-makanan yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat ia diajak ke supermarket pun Gil hanya tertarik dengan semua makanan yang ada. Sedangkan di sisi lain, 4 muda dari Shanghai itu menemui Yongdo di kantornya. Tujuan kedatangannya itu tentu saja untuk mencari keberadaan Gil. Mereka menawarkan akan memberinya serum kekuatan jika ia memberitahu keberadaan Gil, yang tentu saja membuat Yongdo setuju dengan kesepakatan itu. Kini Dae-gil, Kyung-hee, dan Gil sampai di rumah. Karena kebetulan pada saat ini ada festival kembang api, Dae-gil pun ingin mengajak Gil untuk menontonnya di luar. Dan karena Kyung-hee tahu kalau Gil sebenarnya tidak akan pernah menyakiti keluarganya dan malah menyuruh mereka berdua untuk lari dari rumah ini. Mendengar perkataan itu, Gil pun langsung sadar kalau ada beberapa orang di jarak jauh yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Dae-gil lalu membawa Gil ke atap dan menyuruhnya untuk melarikan diri menuju jalan raya, sementara dirinya akan pergi menolong kakaknya. Ketika Jo Hae-yeon dan timnya sudah bersiap untuk menyerang rumah Kyung-hee, segerombolan mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah Kyung-hee, yang ternyata itu adalah geng Yongdo beserta 4 pemuda Shanghai. Kedatangannya tentu saja sudah jelas, yaitu menangkap Gil. Namun kali ini Yongdo tak memberi belas kasihan sedikit pun ke Kyung-hee dan langsung menembaknya.
Sementara tim Joheon juga memulai serangan dengan menembakkan basoka ke arah rumah Kyung-hee. Karena 4 pemuda itu tidak punya nama, kita akan menyebut pemuda itu 1-4 agar tidak keder. Menyadari kalau ada pihak lain yang mencari Girl, pemuda satu pun langsung pergi menuju arah kedatangannya basoka. Setelah menembak Kyung-hee, Yong-do bersiap-siap untuk menembak Daegyeol. Namun aksinya itu malah keduluan Joheon dan John yang menembak Yong-do di bagian lehernya. Dan kini giliran para penyihir untuk menunjukkan bakat masing-masing dengan instingnya sendiri. Joheon kemudian menghampiri Daegyeol dan mintanya agar cepat-cepat pergi dari tempat ini. Namun Yong-do yang tak membiarkannya begitu saja mengarahkan senapannya ke Daegyeol. Di waktu yang sama, John datang dengan menginjak senapan Yong-do yang akhirnya menembakkan pelurunya. Untung saja Joheon langsung karcep melindungi Daegyeol. Tetapi tanpa diketahui, Daegyeol juga ternyata tertembak di waktu yang sama oleh pemuda 4 dan 2. Di sisi lain, di dalam hutan, Girl yang terlempar karena ledakan basoka kemudian bertemu dengan pemuda satu, di mana pemuda satu dengan yakin bisa membunuh Girl. Ia lalu menyiapkan belatinya dan lari ke arah Girl. Saat belati itu hampir mengenai leher Girl, Girl dengan kalemnya merebut belati itu dan menusukkannya ke kepala si pemuda satu. Di depan rumah Kyung-hee, pertempuran masih berlanjut antara Joheon dan John dan pemuda Shanghai. Di waktu yang sama, Girl muncul dengan membawa mayat pemuda satu. Tapi pandangannya langsung teralihkan ke arah Kyung-hee dan Daegyeol. Ia pun membalaskan dendamnya dengan hanya mengeluarkan suara sonar yang bisa meledakkan tangan pemuda 4. Selang tak lama kemudian, seseorang keluar dari mobil yang ternyata itu adalah Jaeon. Ia lalu menyapa Girl dengan baik dan mengaku sangat dekat dengannya. Pemuda 2 yang dari tadi tidak mati-mati pun bingung kenapa Jaeon terlihat akrab dengan Girl. Dan tanpa diduga, ternyata Jaeon adalah kakak dari Girl. Jaeon kemudian menunjukkan kekesalannya dengan para pemuda Shanghai karena dari awal ia menyuruh mereka untuk menyerang Arkman dengan tujuan melepaskan Girl, bukan malah membunuhnya. Lalu dengan tangan kosongnya, Jaeon memenggal kepala pemuda itu untuk mengakhirinya. Jaeon kemudian menjelaskan ke adiknya tujuan utamanya. Dari awal, Jaeon sebenarnya ikut dalam penyerangan Arkman. Tapi karena waktu itu Jaeon sedikit mules, jadi ia menyerahkan tugasnya ke pemuda Shanghai untuk mencari Girl. Tanpa tahu kalau adiknya malah mau dibunuh oleh mereka. Dan dengan naluri saudarinya, Jaeon merasa kalau ibunya membutuhkan mereka. Jadi ia ingin mengajak Girl untuk mencari ibunya sekaligus meminta bantuan Girl. Namun untuk saat ini pikiran Girl masih tertuju ke Kyung-hee dan Daegyeol. Jaeon pun memberi serum biru ke Girl untuk diberikan ke salah satu yang ingin ia selamatkan. Di saat itu juga Jaeon ingat kalau dirinya sedang masak mie goreng. Dan karena Girl kelamaan, ia pun menyuntikkan bius ke Girl dan membawanya pergi dari sini. Di tempat lain, si ketua yang sedang melukis dan ditemani dengan seorang wanita menyadari kalau Jaeon serta Girl akhirnya bertemu. Dan cepat atau lambat pasti akan menemui ibunya.
Di adegan kredit, terlihat John dan Jo-hyun sadar kembali dari pertempuran hebat tadi. Jo-hyun lalu mencoba menghubungi Mr. Jang yang ternyata dari tadi menunggunya di atap rumah. Karena sekarang keadaan tidak memungkinkan dan ditambah lagi munculnya penyihir mematikan yaitu Jaeon, akhirnya Jo-hyun pun meminta bantuan dari Mr. Jang. Dan film pun 걱정하지 berakhir. 마.